Dua sosok manusia yang dikelilingi oleh pusaran Douki yang luar biasa besar saling beradu di angkasa. Dentuman keras menggema ke langit, memekakkan telinga dan mengguncang awan hingga tercerai-berai. Tidak ada satupun yang berani mendekat dalam radius 1000 kaki dari pusat pertarungan. Serangan Douki mereka sangat menakutkan, bahkan ahli Douzun sekalipun mungkin akan kesulitan menahannya. Terlalu menyenangkan, seru Xiao Yan dengan semangat. Ia terlempar mundur setelah berbenturan langsung dengan Saising, sang hantu tua. Meskipun terdorong cukup jauh, wajah Xiao Yan justru menunjukkan semangat bertarung yang tinggi. Sebelumnya, ia hanya bisa mengandalkan kecepatan dan kelincahan untuk menghindari serangan lawan, karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar. Tapi kali ini, ia bisa bertarung langsung dan menguji kekuatan sesungguhnya. Sementara itu, raut wajah Saising justru semakin muram. Di hadapan banyak anggota Hall of Souls, dia, seorang Tianzun, tak kunjung berhasil mengalahkan Xiao Yan. Baginya, ini merupakan sebuah penghinaan besar. Dulu, kau bukan tandinganku. Aku ingin melihat berapa banyak yang harus dikorbankan oleh Falling Star Pavilion demi menyelamatkanmu, ujar Saising dengan nada dingin dan penuh amarah. Mendengar itu, Xiao Yan melirik ke dalam wilayah Falling Star Pavilion. Ia menyadari bahwa meski para tetua masih mampu bertahan melawan para ahli Hall of Souls, para murid biasa jauh lebih rentan. Serangan sembunyi-sembunyi kerap membuat para murid kehilangan nyawa. Ia tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. Aku harus menyelesaikan ini sekarang. Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan mengangguk perlahan dan mengeluarkan beberapa pil pemulih Douki dari cincin penyimpanannya, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Namun, ia belum menelannya. Setelah mempersiapkan diri, tatapannya beralih ke arah Saising. Ia mulai mengumpulkan energi dengan jalur yang tidak biasa. Cahaya keemasan pekat mulai muncul di telapak tangannya. Langkah-langkah kecil membawanya perlahan mendekati lawan. Melihat ini, Saising pun menyeringai. Ia tahu Xiao Yan hendak menggunakan teknik Dou, tapi dia tidak merasa terancam. Menurutnya, hanya teknik berbasis api 4 elemen yang benar-benar berbahaya. Selain itu, kemampuan Xiao Yan saat ini jelas didorong oleh teknik rahasia yang memiliki batas waktu. Sekarang, biarkan aku tunjukkan padamu kekuatan Douzun bintang 5. Saising memekik penuh kebencian. Douki di sekitarnya bergolak, membentuk senjata besar menyerupai kepala hantu berwarna hitam legam, diselimuti kristal yang menyeramkan. Saat pedang itu digerakkan perlahan, udara pun terbelah, meninggalkan retakan di ruang angkasa. Saising mencengkram pedang tersebut dan memandang Xiao Yan tajam. Dalam sekejap, bilah pedang bergerak cepat, menciptakan bayangan berlapis-lapis sebelum akhirnya menebas ke arah Xiao Yan. Pedang penghancur bintang. Seruan itu menggema di langit yang seketika berubah gelap. Cahaya dari bintang-bintang berkumpul di balik Saising, lalu terserap ke dalam bilah pedang, menjadikannya sangat mematikan. Tebasan pedang itu memecah ruang, menciptakan retakan besar dan menghasilkan cahaya menyilaukan yang melesat seperti petir ke arah Xiao Yan. Banyak mata menyaksikan serangan tersebut dengan wajah terkejut. Teknik pamungkas Saising, yang jarang diperlihatkan, kini digunakan. Teknik ini adalah puncak Dou kelas D. Jarang ada teknik lain yang bisa menandingi kekuatannya, ujar salah satu penonton dengan nada putus asa. Mereka pesimis Xiao Yan bisa selamat. Sementara itu, Xiao Yan menghentikan langkahnya. Cahaya keemasan di telapak tangannya menjadi lebih intens. Pedang besar itu sudah begitu dekat, bahkan angin dari serangannya mulai melukai kulit Xiao Yan. Sudah terlambat untuk lari. Saising berseru sambil tertawa dingin. Namun, Xiao Yan tetap tenang. Ia menatap telapak tangannya yang kini dipenuhi cahaya hitam yang mulai menyerap cahaya keemasan. Dalam sekejap, warna hitam pekat menelan cahaya emas yang sebelumnya terang benderang. Douki dalam tubuhnya mengalir deras. Xiao Yan segera menelan semua pil yang ada di mulutnya. Saat pedang besar hampir mengenai tubuhnya, dia mengangkat kepala dan berteriak. Telapak penciptaan surga! Tepat ketika tangan Xiao Yan menghantam ruang di depannya, ruangan itu runtuh. Bola cahaya hitam muncul, memancarkan hawa dingin yang menyesakkan. Bola ini langsung menyambut cahaya pedang raksasa dan menelannya begitu saja, tanpa suara, tanpa ledakan. Semua orang menahan napas. Serangan pamungkas Saising, yang selama ini menewaskan banyak ahli, lenyap begitu saja di hadapan bola hitam yang sunyi itu. Tak mungkin.
Zhai Xing tertegun. Ia mengenali teknik itu. Ketakutan terpancar di wajahnya saat ia menyebut nama teknik tersebut, itu. Telapak penciptaan surga. Teknik Dou kelas Tian? Bagaimana bisa kau memilikinya? Ia segera teringat tulang rusuk dari kerangka kuno yang pernah diambil Xiao Yan. Disitulah teknik itu rupanya tersembunyi. Bajingan. Penuh penyesalan, Zhai Xing berusaha mundur. Namun, bola hitam itu melebar dengan cepat, dan kekuatan hisap yang kuat menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Serangan balasan Zhai Xing tak membuahkan hasil. Semua energi yang ia lepaskan lenyap begitu saja ketika menyentuh bola tersebut. Tak ada yang bisa dilakukan. Tatapan Xiao Yan membeku saat ia melihat lawannya semakin dekat dengan pusat bola hitam. Zhai Xing panik. Dalam kondisi terdesak, ia memanggil dengan suara keras. Tuan Tianzun ke-9, tolong aku. Xiao Yan sempat tertegun ketika mendengar jeritan tajam dari roh tua Zhai Xing. Hatinya langsung terasa dingin. Ternyata, aula jiwa masih menyimpan kekuatan tersembunyi di lokasi ini. Terlebih lagi, orang yang muncul memiliki kedudukan begitu tinggi hingga bahkan Zhai Xing, seorang Tianzun dari aula jiwa, memanggilnya Tuan. Jadi, aula jiwa memang sudah menyiapkan segalanya. Pikiran itu melintas di benaknya, dan sorot tajam terpancar dari matanya. Namun, sebelum membuat langkah apapun, ia harus memastikan kematian Zhai Xing, musuh yang terus menghalangi jalannya. Tekad membunuh meledak dalam dadanya. Bola cahaya hitam yang ia kendalikan mendadak meningkat kecepatannya. Daya hisapnya begitu kuat hingga mengguncang jiwa Zhai Xing, membuatnya menjerit memilukan. Sungguh memalukan. Menjadi seperti ini hanya karena seorang junior. Layakkah kau disebut Tianzun? Tepat ketika bola itu hendak menyentuh tubuh Zhai Xing, sebuah suara datar menggema dari langit. Dalam waktu singkat, retakan muncul di ruang di belakang Zhai Xing. Dari celah itu, sosok berjubah biru perlahan keluar. Begitu ia muncul, udara sekitar mendadak menjadi lembab dan gerimis kecil mulai turun dari langit. Perubahan aneh ini membuat Xiao Yan cemas. Orang itu mampu mempengaruhi energi alam hanya dengan kekuatan Douqinya. Kekuatan semacam itu sangat luar biasa. Menurut perhitungan Xiao Yan, sosok tersebut kemungkinan berada di tingkat 7 atau 8 bintang Tianzun. Meskipun suara tadi membuat Zhai Xing malu, nyawanya lebih penting. Ia buru-buru berseru, Tuan, tolong selamatkan aku. Orang berjubah biru itu melirik Xiao Yan sekilas, lalu menatap bola cahaya hitam yang terus meluas dan berkata, teknik Dou tingkat Tian rupanya. Sangat mengesankan. Setelah itu, dia mengayunkan lengannya. Hujan yang turun langsung berkumpul membentuk pusaran pelindung di depan Zhai Xing. Dalam waktu bersamaan, dia mencengkeram bahu Zhai Xing dan menariknya mundur secepat kilat. Melihat upaya penyelamatan ini, Xiao Yan menampakkan tatapan tajam. Energi dalam tubuhnya melonjak dan bola cahaya hitam melaju semakin cepat. Bola itu segera menerobos tirai hujan dan menghampiri Zhai Xing. Pertemuan terjadi. Tirai hujan runtuh seketika dan semua tetesan air terserap ke dalam bola. Bola itu terus melaju tanpa kendala dan menghantam kaki Zhai Xing. Jeritan menyayat pun terdengar, menggema di seluruh langit. Sosok berjubah biru tidak mempedulikan tangisan Zhai Xing, hanya menariknya mundur dengan kecepatan tinggi. Ketika ia melihat kondisi Zhai Xing, kedua kakinya telah hilang dengan potongan sehalus cermin. Tidak ada darah mengalir, seolah seluruh darah telah diserap oleh serangan tadi. Nafas Zhai Xing pun melemah. Kini, dengan dua kaki dan satu tangan hilang, dia nyaris tidak berguna lagi. Teknik Dou yang luar biasa. Wajah pria berjubah biru tampak lebih serius. Ia memilih mundur lebih jauh, tak ingin menerima serangan tersebut secara langsung. Meskipun mampu bertahan, ia tetap akan menderita kerugian, hal yang tidak ia inginkan. Kau tidak akan bisa membawanya begitu saja, seru Xiao Yan sambil mengepalkan tinjunya. Energi luar biasa kembali berkumpul dan bola cahaya hitam terbang seperti panah. Dalam sekejap, ia menembus udara dan menghantam dada Zhai Xing. Tanpa suara keras, namun hasilnya mematikan. Darah menetes dari sudut mulut Zhai Xing. Wajahnya mengering, layu seperti pohon tua. Kekuatan hidupnya lenyap begitu saja. Bola hitam akhirnya berhenti, lalu perlahan menghilang dari pandangan banyak orang yang menyaksikan. Pria berjubah biru menghentikan langkahnya dan menatap bola cahaya yang menghilang, lalu mengalihkan pandangannya pada Xiao Yan.
kau memang pantas disebut keturunan Xiao Xuan. Aku jadi penasaran, bagaimana kau bisa mencapai tingkat Douzun secepat ini? Apakah garis keturunan klan Xiao yang telah lama ditinggalkan bisa diaktifkan kembali? Xiao Yan tidak menanggapi. Ia hanya menatap lelaki tua berjubah biru itu. Rambut, alis, dan matanya yang memancarkan kekuatan air membuat siapapun merasa tersesat. Xiao Yan tahu, meskipun orang ini tampak biasa, kekuatannya sangat menakutkan, mungkin sebanding dengan naga Void kuno Hei King. Sepertinya bukan karena garis keturunan. Mustahil bagi garis darah yang terabaikan seperti itu melahirkan sosok seperti Xiao Xuan. Mungkin hanya kebetulan saja. Orang tua itu, Tianzun ke-9, tampak berbicara pada diri sendiri di depan Xiao Yan yang tetap diam. Garis keturunan yang ditinggalkan, gumam Xiao Yan. Ia bingung. Apakah klan Xiao memiliki sejarah tersembunyi? Namun, ia tak pernah merasakan adanya kekuatan khusus dalam darahnya. Semua yang ia capai berasal dari kerja kerasnya, bukan warisan darah. Tak apa kalau kau ragu. Saat kau tiba di aula jiwa, semuanya akan dijelaskan, kata Tianzun ke-9 sambil tersenyum ringan. Ia menatap tubuh Sai Xing yang tersisa, lalu menggeleng. Energi biru dari tangannya menyelimuti sisa tubuh itu, membekukannya menjadi kristal. Satu jentikan jari menghancurkan kristal itu menjadi debu. Walau Sai Xing gagal dan memang layak dihukum, yang berhak mengeksekusi bukan kamu. Jadi, kematiannya tetap menjadi tanggung jawabmu, ucapnya dengan mata tajam mengarah ke Xiao Yan. Xiao Yan hanya mendengus. Energi dalam tubuhnya mulai berkumpul. Api surgawi mulai bergejolak, bersiap untuk bentrokan besar. Aku tahu kau punya kekuatan sebanding dengan teknik Dou tingkat Tian. Tapi itu belum cukup. Kau tidak akan sempat menggunakannya melawan diriku. Sebaiknya ikut saja denganku. Selama kau masih bernapas, kau dianggap hidup, ucap Tianzun ke-9 sambil menjentikkan lengan bajunya. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Xiao Yan mengerutkan mata, lalu mengepakkan sayap tulang di punggungnya. Tubuhnya langsung melesat mundur, menciptakan bayangan-bayangan cepat di langit. Namun, Tianzun ke-9 hanya menggeleng. Ia menghilang seketika, dan tiba-tiba sudah berada di depan Xiao Yan sebelum matanya sempat berkedip. Sudah kubilang, tak ada gunanya, ujarnya. Dengan satu gerakan tangan, energi air yang dingin berkumpul dan mengarah ke Xiao Yan. Xiao Yan segera mengerahkan apinya, membentuk naga ungu coklat yang menghantam serangan itu. Panas dan dingin bertabrakan, menghasilkan kabut tebal dan suara mendesis. Kemudian, terdengar ledakan berat. Xiao Yan terpental dan membentur dinding gunung. Retakan besar menyebar dari titik tumbukan. Keparat. Dengan darah di mulutnya, Xiao Yan menatap ke atas. Dia bisa melawan Sai Xing, tapi bukan Tianzun ke-9. Ayo ikut bersamaku. Tianzun ke-9 muncul di depannya. Telapak tangannya terulur, hendak mencengkeram bahu Xiao Yan. Namun, saat itu juga, tangan lain tiba-tiba muncul dari belakang Xiao Yan. Tangan itu memegang tangan Tianzun ke-9 dengan tenang. Suara tua yang pelan menyusul. Sebagai Tianzun ke-9, kau tidak punya hak untuk membawanya pergi.